bersalah apa enggak sepengetahuan kita mungkin? Aku nggak paham lah kalau masalah itu ya. Aku nggak paham kalau karena aku udah bilang aku tuh nggak tahu asal muasal masalahnya itu. Tapi setahu aku perkara masalah ini tuh udah dari yang dilaporkan itu adalah dari 2020 aku udah kenal Koapek belum jauh, makanya aku bingung kok jadi nyeret nama aku gitu, kayaknya jauh banget 2020 dia sama siapa gitu sih. Tadi Teteh menduga kalau yang melakukan guna-guna segala macam ini adalah musuhnya Koapek, itu dari mana Teh? Prasangka itu? Menduganya ya, menduga dari mana? ada muncul nama. Oh. Ada jadi bumerang buat aku atau buat karyawan aku yang lain. Dari gelagat si nama tersebut seperti apa yang Teteh perhatikan? Aku sih nggak pahami, aku tuh nggak pernah mau mikirin loh orang benci sama aku atau seperti apa ataupun iri, aku nggak mikirin karena aku udah sibuk dengan pekerjaan aku gitu. Jadi aku nggak mikirin, kayaknya aku bingung oh ada orang yang mau nyerang aku. Jadi kayak sejauh ini tuh aku tuh tour keluar kota, terus sekarang tuh kan aku memang ada tour. Tempat ini tuh stabil, dia itu stabil, malah dari awal-awal dia buka 1-2 bulan kan aku keluar uang terus. Tapi kalau sekarang dia udah stabil buat bayar karyawan, buat bayar sewa gedung, buat bayar listrik, dia udah jalan sendiri kayak gitu. Jadi untung enggak, rugi enggak, jadi dia stabil. Maksudnya itu buat setelah seminggu dari sana tiba-tiba kerasukan. Aku merasa sih itu rentetan situ semua, nggak mungkin enggak kayak gitu sih. Kalau kata Teteh sendiri ke fisik ada ini nggak mungkin? Kalau ke fisik biru-biru aja sih. Biru-birunya maksudnya gimana Teh? Lebam Di di air, di sini di dada, terus di sini di sini lebam. Sempet sih aku ada kayak cakaran sini di sini. Tapi itu sakit nggak? Apa cuma lebam aja tiba-tiba? Lebam, tapi kalau ditekan gini sakit, kalau nggak ditekan nggak sakit. Nah, sebelumnya belum. Ya kayak mimpi banyak lah, kayak dikejar-kejar hantu kayak gitu. Lebam-lebam itu baru kali ini atau dulu-dulu pernah? Enggak lah, Baru ini ya? baru. Berarti lebam-lebam itu munculnya setelah rentetan mimpi buruk gitu ya, atau seperti apa? Jadi yang waktu pas kerasukan di sini aku mimpi buruk, besoknya lebam-lebam kayak gitu. Aku nggak tahu sih maksudnya tuh kenapa aku jadi speak up kayak gini juga, karena menurut aku ini udah terlalu ekstrim sih kayak gitu. Jadi ngedatengin secara real, ngirim preman secara real, ngintai juga, ngirim santet juga, itu kan juga. kayak rentetan semua, kayak mau ngabisin apa psikologisnya aku. Santet tuh gimana sih Teh? Ya kayak diguna-guna aja. Merasa digunakan. Aku pas malam juga merasa kayak ditusuk di sini, di belakang, kayak tusukan aja. Terus aku kan dikasih tahu, Dinar baca ini ya. Pas baca itu nggak sakit, tapi kalau enggak tuh sakit banget kayak gitu. Tapi masih bisa kerja ya, masih bisa manggung, masih bisa mana-mana, apa sampai nggak bisa kemana-mana? Ya masih bisa. Kayak kalau siang itu aku lawan. Kayak ini aja sesek kan, kayak napas itu kayak setengah, kayak nggak plong gitu. Cuman aku harus bisa lah. Yang kayak gitu kan harus dilawan. Selain tempat ini, rumah akan dibersihkan juga? Nggak tahu sih kalau rumah. Kalau rumah memang mungkin nanti lah pengajian segala macam. Cuman kan kita mau lihat dulu nih ini apa benar santet kiriman atau memang penghuni sini kayak gitu. Biar clear aja sih. Karena kan tadi Teteh bilang ada binatang ya kan di rumah gitu. Ya mungkin rumah juga nanti. Itu sih. berapa kali kejadian adanya? Sekali aja, cuman kayak dalam minggu ini tuh kayak dibombardir segala macam kayak gitu. Kalau pas Luna sendiri ada ancaman gitu nggak Teh? Mungkin nge-WhatsApp, nge-DM, Telepon. Telepon. Aku ancamannya telepon. Dia bilang apa? Yang tahu siapa? Nggak tahu, fiktif, suruh ngelaporin Koapek. Kayak kamu harus laporin Koapek, kalau enggak uang kamu yang kamu investasiin di sana bakal hilang semua. Gitu. Suara cowok. Karena bakal habis kata. Suara cowok. Cowok. Teteh kenal nggak siapa, mungkin familiar? Nggak, nomornya juga nggak kenal, nggak pernah teleponan. Jadi dia ngancemnya gitu sih, kalau itu berkali-kali ditelepon. Ngerasa disantet ada rasa ketakutan? Aku kemarin kan aku dipanggil kan, aku sekalian nganterin nasi padang. Cuman aku gimana ini, kata aku mau nagih hak aku ke siapa, aku tanya. Apa jawabannya? Kata dia stepnya buat saat ini kenapa semuanya menekan aku, ya aku speak up lah kayak gitu. Bukan apa-apa sih, aku cuman mau ngasih tahu ke pengusaha
yang nyerang-nyerang aku, yang ngedit-ngedit video aku yang disebarin di sosmed, sama yang ngancam-ngancam aku. Kalau bawa terus aku di sosial media atau bawa aku terus kayak gitu, jadi buat apalah ngejelek-jelekin nama aku di media sampai dipotong-potong, mempermalukan nama aku segala macam. Kita udah ketemu